Ya Allah, sebentar lagi kami akan berjumpa dengan kebenaran firman-Mu yang hidup, yang ajaib. Kami memohon kiranya perjumpaan itu juga kami dapat mengalami lawatan Tuhan yang nyata. Kami menyerahkan waktu yang singkat ketika firman-Mu diberitakan, sungguh hati kami dikobarkan kembali, iman kami dikuatkan kembali, pengharapan kami semakin diperteguh, dan kasih kami semakin diperdalam. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan ini. Kiranya Engkau memberkati hamba-Mu yang lemah ini menjadi alat kemuliaan di tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita akan merenungkan satu tema dunia yang ramah di mata Allah. Saya mengajak kita semua membuka satu bagian di dalam surat Wahyu ayat 21 sampai pasal 21 ayat 1 sampai 4. Wahyu pasal 21 ayat 1 yang sampai yang keempat. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan Ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umat-Nya, dan Ia akan menjadi Allah mereka. Dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." Bapak Ibu Saudara, seandainya jika Bapak Ibu Saudara memiliki segala kontrol dalam dunia ini, atau kuasa di dalam dunia ini, kira-kira dunia seperti apakah yang Bapak Ibu Saudara inginkan next? Kira-kira dunia seperti apakah yang Bapak Ibu Saudara inginkan? Apa yang Bapak Ibu Saudara ingin hilangkan dari dunia sempurna yang dibayangkan itu? Makalah Biblika ya, bukan? Mungkin beberapa di antara kita berpikir apa ya yang ingin saya hilangkan jika saya punya kuasa atau kontrol dalam dunia ini. Ada yang mengatakan mungkin baik juga kalau KPR rumah itu hilang. Kalau saya pribadi ketika ditanyakan seperti itu, maka saya teringat dengan satu waktu ketika saya mendengar kabar bahwa nenek saya didiagnosa kanker lambung. Dan ketika saya mendengar berita itu, kabar itu, saya mengalami hati yang sangat berat. Dan saya berandai-andai jika segala penyakit yang mematikan di dalam dunia ini bisa dihilangkan. Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin pertanyaan lainnya, apakah yang ingin Bapak Ibu Saudara tambahkan di dalam dunia yang Bapak Ibu bayangkan, yang sempurna itu? Apapun jawaban kita terhadap pertanyaan-pertanyaan itu, sebetulnya jauh di dalam hati kita mengakui this is not a perfect world. Ini dunia yang tidak sempurna. Kita sebagai manusia mencari dunia yang lebih baik. Kita mencari dunia yang lebih indah. Kita mencari dunia yang lebih ramah dari dunia yang kita lihat dan kita alami saat ini. C.S. Lewis pernah mengatakan pernyataan yang indah seperti ini Bapak Ibu. If I find in myself a desire which no experience in this world can satisfy, the most probable explanation is that I was made for another world. Jika saya menemukan sebuah keinginan yang pengalaman di dalam dunia ini tidak bisa puaskan, mungkin penjelasan terbaiknya adalah saya
diciptakan untuk dunia yang lain. Bapak Ibu Saudara, Alkitab menyaksikan tentang dunia yang lain itu. Alkitab menyaksikan tentang dunia yang sempurna itu. Dan dunia yang sempurna itu bukanlah hasil dari imajinasi, bukan rancangan ataupun usaha manusia. Dunia yang sempurna itu datangnya dari Allah. Rasul Yohanes diberikan Allah sebuah visi tentang dunia yang sempurna itu, yaitu langit dan bumi yang baru. Mari kita perhatikan kembali teks bacaan kita. Rasul Yohanes menyaksikan, aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Bapak Ibu Saudara, pengertian telah berlalu dalam ayat yang pertama ini saya percaya bukan diartikan dalam makna destruktif, yang artinya dunia kita yang saat ini, yang sekarang ini akan dihancurkan atau dilenyapkan, melainkan diartikan dalam makna restoratif, yang artinya dunia kita saat ini, dunia yang kita pijak sekarang ini akan diperbaharui oleh Allah. Langit dan bumi baru itu adalah kelanjutan dari bumi kita saat ini. Langit dan bumi baru nanti much better dari dunia kita saat ini. Lebih baik dari dunia sekarang ini. Bapak Ibu Saudara, pada tahun 1463, anggota Dewan Kota Firenze yang sekarang kita kenal dengan Florence di negara Italia, Dewan Kota ini memutuskan untuk membuat satu patung yang besar untuk menjadi sebuah monumen yang mempercantik kota mereka saat itu. Dan mereka menugaskan seorang pemahat ahli untuk mengukir dan mendirikan patung raksasa untuk ditempatkan di depan balai kota mereka. Orang yang ditugaskan pada saat itu bernama Agostino dari Duccio. Setelah terjadi kesepakatan antara Agostino dengan Dewan Kota itu, Agostino langsung mencari tempat pertambangan terdekat. Dan dia melihat sebuah marmer putih yang begitu besar dan dia melakukan proses pemahatan itu. Memakan beberapa tahun untuk membuat itu. Namun sayangnya di dalam proses pemahatan itu Agostino melakukan kesalahan. Sehingga terjadi retakan yang dalam dan besar di dalam marmer putih yang begitu indah, yang besar itu. Dan akibatnya balok marmer yang berkilauan itu terbengkalai selama 38 tahun. Kejadian itu merupakan menjadi simbol rasa malu yang besar bagi kota Firenze saat itu. Kemudian pada tahun 1501, Dewan Kota mulai memikirkan lagi, untuk apa balok putih marmer yang besar itu terbengkalai selama 38 tahun, untuk apa? Akhirnya mereka terpikirkan, mereka memikirkan ada seorang pemuda, anak seorang pejabat lokal, menanyakan apakah dia bisa melanjutkan proyek ambisius itu. Dan pemuda itu bernama Michelangelo Buonarroti. Dia berusaha 26 tahun saat itu, sangat energik, terampil, dan imajinatif. Michelangelo langsung saja mengunci diri di bengkelnya pada saat itu di belakang sebuah katedral. Dia memahat, memoles marmer putih yang sudah broken itu, dan dia selesaikan selama 3 tahun. Dan hasilnya adalah patung, apa? Ada yang tahu patung apa ini? Forever Young. Bukan, patung ini adalah patung Daud setelah mengalahkan Goliat. Yang tingginya sekitar 14 kaki dan membutuhkan 69 orang untuk mengangkatnya ke depan balai kota. Bapak Ibu Saudara, gambaran ini setidaknya memperlihatkan kepada kita Michelangelo menjadi maestro yang hebat. Di tangannya marmer putih yang begitu besar, yang begitu indah, yang retak itu,
Yang broken itu di tangan dia menjadi sebuah mahakarya yang indah. Bahkan masyarakat Eropa pada saat itu berbondong-bondong datang untuk melihat patung yang dibuat Michelangelo. Gambar ini setidaknya membantu kita membayangkan dunia kita yang broken saat ini, yang rusak saat ini, suatu saat akan direstorasi oleh Allah yang maha kuasa dan maha kreatif itu. Menjadi suatu dunia yang lebih baik, dunia yang lebih indah, dan dunia yang lebih ramah. Bapak Ibu Saudara, Rasul Yohanes memberitahukan kepada kita setidaknya dua hal penting yang akan kita nikmati sebagai orang percaya yang setia di dalam langit dan bumi yang baru kelak. Yang pertama, kita melihat ada satu penggenapan relasi yang sempurna. Di ayat 2, Rasul Yohanes menyaksikan di dalam langit dan bumi baru itu nanti akan ada sebuah kota kudus bernama Yerusalem baru yang turun dari Allah sendiri. Yerusalem baru itu diibaratkan sebagai pengantin perempuan yang berdandan bagi suaminya, kata Yohanes di dalam penglihatannya. Bapak Ibu Saudara, pengantin perempuan tentu bukanlah harafiah, diartikan secara harafiah, tetapi sebuah makna figuratif yang memberikan satu makna mereka yang menolak untuk menyembah berhala dan mengikut Kristus dengan setia sampai akhir. Mereka yang tetap bertahan bahkan di tengah penderitaan. Rasul Yohanes memberikan sebuah gambaran yang lebih spesifik lagi tentang Yerusalem baru itu. Bahwa yang menjadi fokus utama atau sorot utama di dalam bagian ini bukanlah mereka pengikut yang setia kepada Kristus itu. Tetapi sorot yang paling utama di dalam bagian ini adalah Allah sendiri. Kita bisa lihat di dalam seruan suara yang didengar oleh Yohanes, dikatakan, lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Bapak Ibu Saudara, di dalam Yerusalem baru nanti tidak lagi memiliki bait Allah di dalamnya. Dikatakan di dalam pasal 21 ayat 22 sampai 23. Tetapi Allah lah yang menjadi bait. Di dalam 21 ayat 22. Allah sendiri yang berkemah di tengah-tengah umatnya. Ini sebuah penggambaran yang indah, bukan? Bukan kita yang naik mencapai Tuhan, menemui Allah. Tetapi Allah sendiri yang turun menemui kita. Berdiam di tengah-tengah kita. Berelasi dengan kita. Bapak Ibu, kalimat ayat ketiga ini sesungguhnya menyatakan kepada kita tentang apa? Tentang kesetiaan Allah. Kesetiaan Allah terhadap kita, umatnya. Jika kita menelusuri Alkitab terkait dengan kalimat ayat 3 di dalam bagian tadi, maka kita akan menemukan pertama kali di dalam kitab Kejadian pasal 17 ayat 8. Di situ dikatakan, kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini, yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan, dan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadi Allah mereka. Pertama kali Allah menyatakan janjinya. Aku akan menjadi Allah mereka. Ratusan tahun kemudian setelah zaman Abraham, Allah kembali menyatakan janjinya dalam Keluaran pasal 6 ayat 7. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Bahkan ratusan kemudian setelah zaman Musa, Bapak Ibu Saudara, Allah mengulang lagi pernyataan janjinya di tengah keberdosaan umatnya yang pada saat itu di dalam kitab Yeremia pasal 31 ayat 33 dikatakan, tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka
Aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Kita melihat betapa setianya Allah, walaupun waktu demi waktu berganti, tetapi kesetiaan Allah tidak pernah memudar. Dia tetap setia pada janjinya. Bahkan puncak dari penggenapan janji Allah itu, kita bisa saksikan di dalam Yohanes pasal 1 ayat 14, bukan? Ketika dikatakan firman yang telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Yang kata diam kalau di dalam bahasa aslinya kita bisa terjemahkan dan bertabernakel di antara kita. Bapak Ibu Saudara, Rasul Yohanes menggambarkan Yesus Kristus seperti tabernakel yang di dalam dan melalui Yesus Kristus Allah hadir di tengah umatnya, menyatakan kemuliaannya dan menyelamatkan kita orang yang berdosa. Kesetiaan Allah sungguh terbukti. Bapak Ibu Saudara, relasi kita dengan Allah yang telah dipulihkan oleh Kristus akan semakin disempurnakan lagi di dalam langit dan bumi yang baru kelak. Sungguh kenyataan yang begitu indah, bukan? Ketika Allah menjadikan kita miliknya dan Allah menjadi milik kita selamanya. Ketika hidup kita dimiliki dan memiliki Allah selamanya itu, sepenuhnya itu, maka tidak ada hal lain yang dapat memuaskan hati kita. Di dalam relasi yang sempurna itu, saya membayangkan dosa tidak lagi mengontrol hidup kita. Dosa tidak lagi memisahkan antara kita dengan Allah. Tidak ada lagi penghalang bagi kita untuk kita memuliakan Allah dan menikmati Dia selama-lamanya. Seperti pertanyaan pertama Katekismus Westminster. To glorify God and to enjoy Him forever. Penggenapan relasi yang sempurna. Yang kedua, kita bisa melihat di dalam langit dan bumi yang baru itu, derita yang menyengsarakan ditiadakan. Derita yang menyengsarakan ditiadakan. Jika kita kembali melihat ayat 1b, Bapak Ibu Saudara, hal yang sungguh menakjubkan di dalam langit dan bumi baru itu dikatakan bahwa tidak akan ada laut lagi. Tidak akan ada laut lagi. Ini bukan berarti di dalam langit dan bumi baru nanti secara literal minus laut, bukan. Ini bukan berarti nanti kapal-kapal feri bertagline We Love Indonesia tidak ada lagi, bukan. Arti laut di sini merupakan simbol dari sesuatu yang evil. Sesuatu yang buruk. Dalam konteks surat Wahyu kita bisa melihat laut digambarkan sebagai asal muasal kejahatan dalam dunia. Laut digambarkan sebagai tempatnya orang-orang mati. Laut digambarkan sebagai bangsa-bangsa yang melawan Allah, yang memberontak kepada Allah. Penggambaran binatang yang melawan Kristus di pasal 13, itu munculnya dari laut. Penggambaran perempuan yang berzina, itu juga dikatakan tinggal di dalam laut. Jadi kita bisa katakan bahwa laut ini menggambarkan segala kejahatan, keduniawian, dan kekacauan di dalam dunia. Karena itu semualah kita menderita. Karena itu semualah kita menangis. Hati kita sesak. Tetapi kabar baiknya adalah semua itu akan ditiadakan oleh Allah. Ketiadaan laut di masa mendatang merupakan bukti dari kemenangan Allah. Bukti dari kemenangan Allah. Bapak Ibu Saudara, kemenangan Allah atas segala yang jahat menjadi jaminan bagi kita mengalami sukacita yang sempurna. Gambaran mengenai Yerusalem baru yang turun ke dalam langit dan bumi yang baru itu, menurut seorang penafsir, itu adalah sebuah pemenuhan harapan dan janji yang pernah disampaikan Nabi Yesaya di dalam Yesaya pasal 25 ayat 6-9.
Dan itulah yang ditegaskan kembali oleh Rasul Yohanes di ayat yang keempat. Dia mengatakan, kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Bapak Ibu Saudara, di langit dan bumi yang baru nanti semua penderitaan kita akibat dosa tidak akan ada lagi. Segala sesuatu yang membawa kesusahan dan kesedihan akan berlalu. Kita tidak lagi mengalami sakit, penyakit, dan kematian. Dan pada saat itulah kita teramat bersyukur dan dengan berani mendeklarasikan dan berkata, "Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu?" Bapak Ibu Saudara, kedua hal yang akan kita nikmati dalam langit dan bumi baru kelak menjadi pengharapan yang kokoh dalam kehidupan dan pelayanan kita saat ini. Menjadi pengharapan yang kuat bagi kita menjalani kehidupan dan pelayanan kita saat ini. Satu kali ada seorang pendeta pernah menceritakan kisahnya. Saat itu hari sedang baik-baik saja, sedang indah-indahnya. Dia berada di kantor gereja, sedang siap-siap pulang ke rumahnya. Tiba-tiba dia mendengar suara menggelegar bagaikan guntur membelah angkasa yang berkata, "Nah, ini dia Pak Pendeta kita." Dan ternyata suara itu dari salah seorang jemaatnya. Sambil membawa kertas panjang di tangannya, jemaat itu membacakan kesalahan-kesalahan, dosa-dosa yang dikarangnya sendiri tentang sang pendeta ini. Dibacakannya lah satu persatu di hadapan pendeta itu, dan tentu saja rekan-rekan staf yang melihat pada saat itu hanya bisa terdiam. Selesai sudah daftar panjang itu dibacakan, dan jemaat tersebut menutup dengan sebuah kalimat, "Kau tidak pantas menjadi seorang pendeta." Lalu melempar kertas tersebut ke lantai, lalu pergi meninggalkan ruangan. Sang pendeta itu tidak bereaksi sama sekali, tidak mengeluarkan satu kata apapun, lututnya hampir tak kuat lagi menyangga tubuhnya. Lalu perlahan dia meninggalkan gereja dan pulang ke rumahnya. Seperti seorang yang bingung, linglung, tidak berdaya, dia menyusuri sepanjang jalan sampai ke rumahnya. Dan sesampai di rumahnya, dia menangis sejadi-jadinya. Sejak kejadian ketidakramahan itu, dia mengalami tawar hati dalam pelayanannya. Memang pelayanannya tetap berjalan, tetapi tidak ada lagi semangat di dalamnya. Kisah sang pendeta ini memberitahukan kepada kita bahwa pelayanan yang kita kerjakan pun tidak mudah. Kita akan bertemu dengan 1001 pergumulan. Kita akan bertemu dengan banyak permasalahan yang membuat kita menjadi tawar hati dan berlinang air mata. Kelak kita yang mahasiswa akan melayani full time di gereja dan kita akan merasakan dinamika pelayanan itu. Kita sebagai staf hidup di dalam keseharian kita juga berjumpa dengan pergumulan yang begitu banyak. Namun firman Tuhan bagi kita saat ini menyatakan bahwa ada pengharapan yang disediakan bagi kita. Ketika kita akan mengalami sebuah relasi yang sungguh sempurna, tidak ada lagi kata-kata yang menyakitkan, relasi-relasi yang palsu yang menjatuhkan, hanya ada Allah yang merengkuh kita. Dan kita akan mengalami yang namanya the greater joy, sukacita yang begitu limpah, yang begitu besar, tidak ada yang membuat kita menangis lagi. Pengharapan itulah yang seharusnya membuat kita tegar. Pengharapan itulah yang membuat kita kuat.
dan setia menjalani kehidupan dan pelayanan kita bagi Allah. Serta tetap setia mengerjakan pekerjaan-pekerjaan baik bagi dunia kita saat ini. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita.